Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke Pick a Card Trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini adalah kenapa dia suka datang dan pergi. Nah, jadi ini tuh tentang buat kalian yang merasa memiliki pasangan tetapi dia nggak jelas gitu, suka datang dan pergi, terkadang stuck nyambung lagi, stuck nyambung lagi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti Pick a Card Trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Trading kali ini. Oke? Seperti biasanya ya, Clarissa menggunakan kartu Oracle untuk kartu pembukaan. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin kalian fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang kenapa dia suka datang dan pergi. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya. Kenapa dia suka datang dan pergi. Oke. Kartu kedua dan kartu ketiga. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman gunakan saja intuisi kalian, pilih gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile karena ini general reading, fun reading ya. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Oke, dan untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu untuk kartu yang ketiga, dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan mencoba memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke. Kita coba lihat terlebih dahulu. Kenapa dia suka datang dan pergi? Oke. Oke. Ace of Wands. Ada kartu Pack of Cup. Ada kartu King of Wands. Ada kartu Two of Pentacle. Dan ada kartu Ten of Pentacle.
Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi kenapa dia datang dan pergi. Jika dilihat sih, memang akhir-akhir ini kamu merasakan ya sesuatu hal yang berbeda dari dia. Dalam artian mungkin orang ini dulu itu kayak terlalu intens sama kamu, hubungannya itu kayak terlalu kamu itu diprioritaskan. Bahkan gitu ya, perhatian pun juga sepertinya dulu itu sangat lebih yang kamu dapatkan. Tapi nyatanya saat ini sepertinya semuanya itu sudah berbeda karena apa yang kamu rasakan ternyata jauh sama apa yang kamu rasakan saat di awal. Saat ini justru malah kekecewaan, justru malah rasa sakit hati yang membelenggu kamu saat ini karena apa gitu. Ya sepertinya orang ini gitu, sepertinya semakin lama semakin tidak jelas dan membuat kamu itu semakin rumit dan tambah pusing. Karena apa gitu? Di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa sepertinya kayak kamu itu merasakan ada sesuatu hal yang dia sembunyikan dari kamu gitu ya. Karena ya setiap kamu mencoba berkomunikasi sama dia, tetapi orang ini tuh seolah-olah menghindar sama kamu. Bahkan cenderung membuat alasan yang kurang logis. Karena di sini Clarissa dapat melihat ya, orang itu sepertinya memang gitu ya, kayaknya ada rahasia besar yang saat ini tuh yang dia simpan gitu. Mungkin orang ini tuh kayak terlalu asik dengan dunia sendiri, atau mungkin bahkan orang ini tuh mencoba gitu ya, intinya tuh membuka hati untuk orang lain. Dan kamu pun juga sepertinya saat ini energinya merasakan hal tersebut ya. Tapi kamu mencoba berpikir positif dalam artian jangan sampai lah gitu dari apa yang sudah saya perjuangkan di awal sampai detik ini gitu. Jangan sampai orang ini tuh nyatanya mengkhianati saya, atau justru kayak malah intinya tuh menghindar dari aku secara perlahan gitu. Di sini saya dapat melihat ya bahwa orang ini tuh selalu mungkin alasan pekerjaan, alasan aktivitas yang padat yang selalu dia gunakan sebagai alasan, atau mungkin bahkan di sini yang saya lihat itu ada aja deh gitu alasan yang sebenarnya tuh nggak nyambung yang dia buat gitu loh. Entah alasan pekerjaan, hal lain gitu. Yang intinya itu sebenarnya untuk menghindar dari kesalahan yang saat ini tuh sedang dia lakukan. Clarissa juga dapat melihat sih bahwa memang ya orang ini tuh sepertinya banyak rahasia. Dalam artian tuh kayak kamu memang nggak boleh tahu gitu loh terhadap apa yang terjadi saat ini. Dalam artian tuh orangnya sangat perfeksionis banget ya dalam menyimpan atau menyembunyikan gitu ya. Intinya tuh bisa dibilang keburukan dia di hadapan kamu. Bahkan orang ini tuh mungkin ya banyak cara yang dia lakukan biar kamu itu bisa yakin dan bisa percaya sama dia. Padahal gitu, namanya perasaan, hati, dan alam bawah sadar itu sepertinya tidak bisa dibohongin. Dan kamu sepertinya kayak berontak gitu ketika dia menggunakan alasan yang tidak logis gitu. Karena sejujurnya gitu, kamu itu orang yang intuitif. Dalam artian tuh kamu bisa membedakan antara orang yang bohong dan tidak. Dalam artian tuh hati kamu pasti bakalan berontak gitu apabila apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Tadi saya juga dapat melihat sih bahwa kamu juga memiliki rasa ketakutan. Dalam artian tuh mungkin takut kehilangan dia gitu, takut ditipu sama dia, takut apabila hubungan yang kamu jalani saat ini bersama dia itu tidak membuahkan hasil yang setimpal. Dan di sini kamu juga intinya tuh kayak berusaha ya mengkoreksi, berdiam diri terlebih dahulu, mengkoreksi tentang apa sih sebenarnya kurangnya aku, apa sih sebenarnya yang harus saya perbaiki gitu. Sepertinya ya kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi nyatanya ya bagaimanapun juga gitu, memang udah bawaannya dia, mungkin dia bosenan atau mungkin bagaimana gitu, yang kayak kamu merasa bahwa kayak hubungan kamu antara dia semakin lama bukan malah semakin dekat, tetapi justru malah kayak semakin menjauh gitu. Dan di sini aku memang melihat ya bahwa orang ini tuh sepertinya menyembunyikan sesuatu hal. Dalam artian memang orang ini tuh ingin menghindar dari kamu dengan alasan entah dia bosan sama hubungan ini, entah dia jenuh, atau memang dia sedang berusaha dekat gitu ya, membuka hati bersama orang yang baru. Di sini Clarissa dapat melihat energi yang seperti itu karena apa yang saya lihat di awal gitu ya dari pas live kamu, dari love story kamu di masa lalu gitu, dia sih memang kayak terlihat sih baik-baik aja. Bahkan di sini kamu kayak nggak mencium rasa kecurigaan bahwa sebenarnya dia itu memiliki sisi yang buruk gitu. Jadi kan tipe orang yang perfeksionis banget dalam menyembunyikan gitu ya kesalahan ataupun sesuatu hal yang sebenarnya itu kurang bagus gitu untuk kamu lihat. Jadi kayak bener-bener nih orang itu pinter banget gitu. Terus juga kamu saat ini mencoba gitu menenangkan diri, berpikir, mendapatkan, intinya itu kayak berharap gitu ya Tuhan memberikan jalan petunjuk tentang dia. Dalam artian ini orang itu sebenarnya kenapa gitu.
Karena ya kamu saat ini tuh kayak cuma hanya di dalam argumentasi kamu itu hanya sekedar menduga. Tapi kan kamu nggak ingin gitu langsung ceplos-ceplos tanpa ada bukti yang nyata gitu. Kamu mencoba dalam artian tuh berharap biar Tuhan itu membukakan sebenarnya nih orang itu yang seperti apa sih gitu. Karena sebenarnya di sini tuh kayak bagaimana ya gitu. Kamu nggak mau ya dalam artian tuh kayak terlalu berharap sama dia, sedangkan gitu dia yang diharapkan itu nggak ada effort buat memperjuangkan hubungan ini gitu. Karena di sini yang saya lihat yang niat untuk sebenarnya ya, yang niat untuk memperjuangkan hubungan ini tuh kamu gitu. Ya sampai di sini kan ada kartu Ace Open gitu. Yang artinya tuh ya sebenarnya kamu udah bener-bener perih, udah merasakan nggak kuat gitu. Ini kan terlihat gambarnya itu ada seseorang yang memegang, dalam artian tuh kayak memegang batang berduri, dalam artian tuh yang is okay gitu, walaupun saya sakit tetapi saya harus tetap menggenggam gitu, mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar orang ini tuh mendapatkan suatu hidayah untuk berubah, dalam artian seperti itu. Tapi ya nyatanya apa sih gitu, justru kayak kamu itu nggak mendapatkan gitu ya, dalam artian titik terang dari hubungan yang saat ini tuh kamu jalani gitu. Karena kamu melihat ya, kamu itu kayak udah bisa menebak gitu loh, dalam artian orang ini tuh bakalan seperti apa dan hubungan ini nantinya tuh seperti apa. Jadi kayak kamu saat ini tuh posisinya udah intinya tuh dalam mungkin bahasa Jawa itu ancang-ancang. Dalam artian ancang-ancang itu kayak kamu udah sedia payung sebelum hujan gitu loh. Dalam artian ya kamu mencoba menenangkan diri terlebih dahulu, merilekskan diri terlebih dahulu gitu. Kalau memang dia udah nggak bisa diharapin gitu, ya kamu nggak bisa memaksakan gitu. It's okay gitu. Kamu cepat berikan aku sebuah keputusan biar aku nggak terlalu berharap sama kamu gitu loh. Sebenarnya yang kamu ingat dan seperti itu sih. Terus juga di sini ada kartu Four of Cup. Padahal di sini jika dilihat ya, ini sedih juga sih sama kamu gitu. Dalam artian tuh kayak aku ngelihat, padahal kayak kamu itu selalu dalam artian tuh di dalam diam kamu selalu mendoakan dia itu yang terbaik, selalu intinya tuh biar hubungan ini tuh selalu dilindungi sama Tuhan. Kamu nggak pernah tuh dalam artian tuh mendoakan dia, menjelek-jelekan dia, dalam artian ini kan nih orang itu kan udah berubah sama aku gitu, gue sumpahin lo ya seperti ini gitu. Kamu nggak pernah seperti itu, dalam artian ya kamu berharap gitu dari doa yang kamu panjatkan untuk dia gitu, biar hati dia itu bisa terketuk dan orang ini tuh selalu diberi kelancaran dan kemudahan gitu, sebenarnya itu. Tapi ya kamu sih mencoba bersabar dulu untuk saat ini gitu. Mungkin di sini tuh akan ada sebuah titik puncak gitu ya, titik puncak keamarahan kamu di mana kamu itu bener-bener udah nggak betah ingin mengungkapkan dan meluapkan apa yang selama ini tuh kamu pendam di dalam diri kamu. Karena jujur gitu, kamu orangnya sabar, tapi sesabar-sabarnya orang pasti juga ada batasan gitu. Kamu juga nggak mau apabila diperlakukan seperti ini, yang artinya tuh kayak kamu udah nggak ada harga dirinya di mata dia gitu. Kamu terus berjalan, kamu terus berjuang, sedangkan dia yang diperjuangkan gitu. Kayaknya itu nggak ada keinginan deh gitu untuk bener-bener bisalah memperbaiki gitu, setidaknya itu seperti yang dulu. Di sini justru kayak di sini tuh kelihat ya bahwa memang sih gitu, terkadang kamu juga menginginkan hubungan tuh yang sewajarnya, dalam artian tuh ya yang normal lah gitu. Kayak kelihatan orang-orang yang kayak berjalan dengan pasangannya, mungkin membawa apa ya intinya tuh kayak membawa anak yang benar-benar kayak bisa buat antara kamu dan pasanganmu bahagia gitu. Sedangkan itu saat ini tuh kayak hanya sebatas imajinasi dan halusinasi aja gitu. Karena ya kamu nggak bisa gitu loh, dalam artian tuh kayak harapan kamu udah sirna gitu. Dan siapa yang menyirnakan? Ya sebenarnya dia sendiri. Karena aku dapat melihat bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Dan di sini sepertinya orang ini kayak memang ya energinya itu kayak bener-bener kebaca banget gitu, bahwa orang ini tuh ingin maksudnya itu pergi dari kehidupan kamu itu secara perlahan, dalam artian mungkin cara sopannya gitu. Intinya tuh kayak pamit tetapi secara perlahan, nunggu timing yang tepat terlebih dahulu. Dan di sini seberapa apapun ya kayak kamu berusaha meminta, menuntut gitu ya tentang sebuah pertanggungjawaban gitu ya terhadap atas apa yang dia lakukan sama kamu gitu.
Tapi orang ini tuh kayak selalu mengelak gitu loh. Selalu mengelak tuh dalam artian, ya apa yang aku lakukan ini sudah bener gitu. Aku ini di sini tuh nggak ngapa-ngapain, bekerja secara sungguh-sungguh dan memprioritaskan kamu gitu. Kalau misalnya kayak aku datang dan pergi yang seperti ini gitu, itu dalam artian aku itu mungkin lagi sibuknya gitu. Dia selalu menggunakan alasan yang seperti itu, dan sebenarnya itu alasan yang klasik sih, yang membuat kamu itu sebenarnya udah cukup enak gitu. Karena apa gitu? Ya kenapa gitu? Kok nggak masih itu nggak ada effort buat setidaknya gitu. Maaf ya gitu, karena aku nggak bisa nyenengin kamu gitu, waktu aku tersita untuk pekerjaan atau yang bagaimana gitu. Justru malah orang ini tuh ngotot gitu, dalam artian tuh ya membenarkan diri dia sendiri tanpa mau gitu, dalam artian tuh mendengarkan penjelasan dari kamu gitu. Dan keingintahuan apa keinginan kamu gitu. Orang ini tidak pernah peduli akan hal itu. Terus juga di sini aku dapat melihat bahwa di sini ada kartu Pack of Cup gitu. Kartu Pack of Cup tuh padahal juga ada loh, dalam artian tuh untuk saat ini mungkin ya, atau kamu saat ini udah bener-bener terjadi atau belum dan masih akan terjadi gitu. Sebenarnya ada banyak gitu, seseorang yang berusaha memberikan hati dia untuk kamu gitu. Tapi basically gitu, kamu bukan tipe orang yang sembarangan gitu. Dalam artian putus nyambung enggak gitu. Sebisa mungkin hubungan ini bisa dipertahankan gitu. Ya kamu akan berjuang gitu. Baru kalau misalnya dia benar-benar nggak layak untuk diperjuangkan, bolehlah gitu kamu membuka hati untuk orang baru, tapi kamu gak buru-buru. Dalam artian, ya kamu menunggu dong, menghiling diri terlebih dahulu gitu. Karena gak mudah juga gitu. Dalam artian, menyembuhkan bekas luka yang pernah dibuat sama masa lalu gitu. Di sini juga aku dapat melihat sih, bahwa saat ini tuh kayak bener-bener bagaimana ya, King of Wands tuh nggambarin tentang, ya ini nggak berlaku gender ya, baik laki-laki maupun perempuan sama. Dalam artian tuh kayak nih orang itu tipe yang semakin gini loh, semakin kamu menunggu dia, semakin kamu ada keinginan buat mempertahankan hubungan ini, maka kayak semakin nggak tahu dirinya dia gitu loh. Kan terkadang ada gitu, yang seseorang itu yang ini loh, aku ini merasa bahwa aku ini diperjuangkan, layak untuk intinya tuh diperjuangkan, dipertimbangkan di dalam hidup dia gitu. Oh, it's okay gitu. Aku kemarin menyadari telah melakukan kesalahan dan aku akan bakalan menebus semua kesalahan itu. Dan orang ini gitu yang saya lihat tidak ada sama sekali gitu effort untuk keinginan dia buat memperbaiki semua kesalahan dan menebus gitu ya. Menebus apa yang menjadi masih itu, menebus kesalahan yang pernah dia perbuat. Terus juga di sini kamu pun juga sepertinya gitu ya, akhir-akhir ini flashback ke belakang ini gitu. Kamu tidur pun sepertinya itu kayak banyak penuh dengan tekanan, banyak ancaman gitu. Karena jujur gitu, kayak kualitas tidur kamu itu kayak nggak bisa, dalam artian tuh kayak nggak bisa normal gitu. Karena kayak lebih banyak pusingnya gitu loh, dari masnya tuh daripada India tuh bisa tidur dengan tenang gitu, kayak lebih banyak mikirnya kamu gitu. Karena ya untuk saat ini gitu, kamu tidur pun itu sepertinya dalam posisi yang benar-benar terancam gitu loh. Terancam tuh ya gitu, saya ini harus berbuat apa lagi sih gitu, karena aku sudah berusaha loh ini gitu, dalam artian tuh nunjukin sama kamu bahwa aku ini kayak berusaha menjadi apa yang kamu mau gitu. Dan sebenarnya yang aku harapkan gitu, kamu juga ada dong gitu, masih itu keinginan untuk ya mendengarkan. Aku juga ingin gitu, kamu juga intinya tuh kayak bisa jadi apa yang harus saya mau. Intinya tuh kayak ya bisa mengimbangi lah satu sama lain gitu. Karena kalau misalnya cuma kamu doang gitu, ya nanti berat cuma di kamu gitu, sedangkan dia merasa enak. Terus juga di sini mungkin orang ini yang saya lihat ya, orang itu baru sadar dan akan mempertimbangkan kamu setelah mungkin ya karmik itu datang di dalam kehidupan dia. Baru orang ini tuh bakalan flashback ke kamu, akan menebus semua kesalahan di saat posisi kamu bener-bener kayak udah nggak ngarepin dia gitu. Karena di sini yang saya lihat memang sulit gitu, merubah tabiat orang ini memang sulit. Maksudnya tuh bener-bener menjadikan orang ini menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kayak hanya tangan Tuhan gitu yang bener-bener bisa mengetuk pintu hati dia.
Mungkin ya orang ini tuh baru akan tersadar dan akan balik sama kamu setelah dia mendapatkan karmik yang setimpal gitu. Terus juga di sini mungkin kamu juga sebenarnya itu terkadang itu juga suka ya, dalam artian tuh kapan sih gitu saatnya aku bisa berpikir dengan tenang gitu, bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh gembira dan penuh dengan sukacita gitu. Karena ya kamu, ketika kamu gitu ya berusaha, intinya tuh kayak ada seseorang yang kamu sayangi, ada seseorang yang kamu kagumi, bahkan kayak kamu udah terlanjur berharap seperti itu gitu. Kenapa kayak ini orang itu justru pergi secara diam-diam, pergi dalam artian tuh kayak pengorbanan kamu jadi sia-sia gitu. Kamu sampai bener-bener berpikir, apa sih yang pernah saya lakukan gitu loh, karma apa gitu. Dan di sini sih menurut saya tenang gitu. Ini tuh nggak ada yang salah di kamu gitu loh. Kamu udah melakukan yang terbaik untuk dia. Dan memang gitu, kenapa kamu seperti ini ya? Mungkin gitu, kamu memang belum dipertemukan aja sama seseorang yang pas. Tapi percaya, di balik itu semuanya saya yakin orang yang baik pasti akan dipertemukan yang baik. Loh, lalu kenapa gitu? Saya saat ini kok selalu dipertemukan dengan cinta yang gagal dan gagal gitu. Ya, mungkin ya setiap orang untuk menjemput suatu kebahagiaan itu berbeda-beda gitu. Mungkin dengan cara seperti inilah gitu ya, ujian kamu sampai nantinya kayak kamu nantinya itu dipertemukan dengan orang yang bener-bener sejalan sama pemikiran kamu. So, untuk saat ini sih tenangi diri kamu aja gitu, karena aku dapat melihat bahwa kondisi psikologis kamu saat ini tuh bener-bener tergoncang gitu. Bener-bener ya bisa dibilang tuh kayak kamu udah nggak bisa lagi maksudnya tuh menghirup udara segar, karena yang kamu hirup itu hawa tekanan semuanya gitu loh. Oke. Ada kartu The Fool, kelihatan banget gambarin tentang dia. Di sini ada kartu Four of Cup. The High Priestess. Ada kartu Three of Cup. Four of Pentacle, Pack of Pentacle, dan ada kartu Six of Wands, Two of Swords. The Fool ini sebenarnya ini ya. Sebentar. Untuk di readingan aku yang saat ini yang lebih mendominasi itu zodiak Aries gitu. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan. Maksudnya itu kayak bisa terjadi di semua zodiak gitu. Dalam artian tuh kayak di zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpion gitu, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Cuman yang ini yang lebih mendominasi, yang intinya tuh kayak bener-bener mungkin lebih nyesek gitu ya. Ini terjadi di Aries sih gitu. Dan lanjut lagi gitu. Di sini ada kartu The Fool gitu. The Fool tuh gambaran dalam artian nih orang itu pecundang banget. Dalam artian ya orang ini tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang sudah dia lakukan. Bisa dibilang lebih ke childish. Dan kayaknya gitu, posisi kamu saat ini tuh bener-bener terjebak. Dalam artian tuh kayak tertipu. Apa yang kamu lihat di awal ternyata nggak sama gitu. Setelah kamu menjalani hubungan bersama dia, dan kayak bener-bener ngerasa gitu terjebak di dalam hubungan yang salah, orang yang salah. Terus di sini yang saya lihat ya, kamu dapat merasakan kok gitu bahwa saat ini tuh dia tuh bener-bener kayak merasa ya gitu, dia tuh nggak merasa ada perasaan bersalah, ada perasaan sedih gitu. Kamu merasakan energi senang gitu yang dia rasakan saat ini. Senang bersama siapa? Ya mungkin senang bersama orang lain gitu. Kamu dapat merasakan hal itu. Dan orang ini sih yang saya lihat tidak bisa ya diajak untuk berkompromi, dalam artian ya diajak untuk merancang sebuah hidup untuk hubungan ini lebih baik lagi daripada sebelumnya.
Karena orang ini tuh yang saya lihat mau simpelnya aja, tapi ribetnya nggak mau. Ribetnya itu dilimpahkan ke kamu, tapi dia mau praktisnya aja. Itu yang aku lihat. Terus juga di sini, kamu sebenarnya ya bisa dibilang berharap juga berharap gitu. Tapi dibilang enggak juga enggak gitu. Intinya tuh kayak ya semuanya sih, intinya tuh kayak ya terserah dia gitu. Kalau misalnya dia kembali is okay, asalkan ya kayak kamu itu nggak mau gitu terjadi lagi yang seperti ini. Dia benar-benar bisa berubah secara total gitu. Kamu baru menerima dia. Kalau misalnya memang dia nyaman dengan kehidupan dia yang sekarang gitu, is okay gitu. Kamu mempersilahkan dia pergi dengan satu syarat gitu. Kamu jangan pernah ganggu hidup aku lagi, dan kamu jangan pernah kembali gitu di saat kamu nantinya itu benar-benar mendapatkan sebuah karmik gitu. Terus juga di sini mungkin orang ini tuh bakalan mikir ya ke depannya, setelah mungkin bener-bener gitu ya, eh, paham makna arti kehilangan orang yang bener-bener tulus sayang sama dia. Baru kayak nantinya tuh orang ini tuh bener-bener nantinya tuh akan tahu gitu loh. Mungkin saat ini dia tidak merasakan gitu, tapi setelah kamu bener-bener udah pergi dari kehidupan dia, mungkin orang ini bakalan sadar dan ngerti. Terus juga di sini, kamu juga sempat sih dalam artian tuh ya kamu berusaha dalam artian tuh kayak mengkoreksi apa yang menjadi salahnya kamu gitu. Karena kamu di mata dia itu kayak salah melulu, dan kamu kayak berusaha gitu. Intinya tuh menjadi apa yang dia inginkan sampai bener-bener kayak intinya itu terlihat perfect lah di depan dia gitu. Tapi ya tetap gitu, karena mungkin jiwa petualangan dia itu masih sangat tinggi, rasa seneng-seneng dia itu masih sangat tinggi. Ya sebisa mungkin kalau menurut aku sih jangan terlalu berharap sama dia gitu. Takutnya apa sih gitu, ya kamu sendiri yang sengsara gitu. Sedangkan di sini gitu, kamu itu kayak selalu menunggu komunikasi dari dia, kamu selalu nunggu kehadiran dia, tapi orang yang ditunggu justru malah seneng-seneng dengan kehidupan dia sendiri. Terus juga di sini ada kartu Back of Pentacle. Back of Pentacle tuh yang artinya mungkin kamu dalam waktu dekat ini gitu, kamu akan tahu kok gitu tentang sebenarnya dia datang dan pergi ini kemana gitu, secara masih itu dari mata kepala kamu sendiri. Kamu bakalan ngerti, kamu bakalan bisa ngedeteksi masih itu apa yang telah dia lakukan gitu sama kamu. Kamu akan ngerti dengan sendirinya. Ya mungkin Tuhan masih sayang sama kamu, sampai ya bener-bener bisa dibilang gitu setelah kamu tahu gitu, ini bisa dibilang eh apa ya, suatu anugerah, bisa dibilang juga suatu penderitaan gitu. Dalam artian ya suatu anugerah itu ya untungnya kamu nggak terjatuh ke lubang, dalam artian tuh tidak terjatuh yang terlalu dalam gitu. Tapi ya sisi negatifnya ya kamu nyesek juga gitu, karena apapun yang kamu lakukan flashback ke belakang kemarin itu kayak nggak ada harganya aja di mata dia gitu. Tapi ingat gitu, di sini ada kartu Six of Wands. Ya bagaimanapun juga gitu, biar dinikmati aja terlebih dahulu gitu. Maksudnya itu kesenangan dia, keberhasilan dia. Mungkin saat ini dia itu banyak yang memuja-muja, dalam artian tuh banyak yang suka sama dia, banyak yang mungkin ngejar-ngejar sama dia. Tapi ingat gitu, karma itu masih tetap berlaku. Dan saat ini gitu, dia nggak pernah sekali melihat betapa kebingungannya kamu saat ini, betapa khawatirnya kamu saat ini gitu. Ya dia memang kayak mungkin tipenya seperti itu ya, dalam artian tuh kayak tipe orang yang nggak ada salahnya, nggak ngakuin kalau dia tuh kayak punya dosa gitu. Jadi kayak dia melakukan sesuatu hal itu ya atas kehendak dia gitu. Lawang ini hidupku sendiri gitu, walaupun dia punya pasangan gitu. Sedangkan di sini kan kamu udah terlanjur serius sama dia, tapi yang diseriusin ya ampun kasihan, kayak bener-bener gimana ya gitu, nyesek banget gitu yang kamu rasakan gitu loh. Terus juga di sini ada kartu King of Pentacle. King of Pentacle tuh yang artinya ya memang sih gitu. Dalam artian tuh penyesalan tuh nggak ada yang nyesel di awal gitu. Pasti penyesalan tuh nyesel tuh di akhir. Tapi ya
bagaimanapun juga gitu, ini semua itu kayak bisa kamu ambil hikmahnya biar kamu ke depannya itu tidak jatuh pada lubang yang salah. Tapi yakin gitu, Tuhan pasti memiliki rencana yang besar untuk kamu. Karena ya sejatinya juga gitu, mungkin saat ini yang terpenting untuk kamu adalah menghealing diri kamu terlebih dahulu. Dan jangan terlalu berambisi terhadap komitmen yang dalam artian tuh tidak jelas. Tidak jelas tuh ya seperti yang kamu rasakan saat ini. Dia sendiri yang bikin komitmen, tapi dia pula yang melanggar gitu. Jadi jangan terpaku sama hal itu. Lebih baik senengin aja diri kamu sendiri dan ngapain gitu. Kamu terlalu memikirkan dia yang nggak pernah mikirin kamu. Jadi seperti itu. Oke. Now sekarang akan Clarissa bantu reading dari kartu yang nomor 2. Wah, terlihat tuh lebih galau lagi yang nomor 2. Kenapa dia ada suka datang dan pergi? Kartu Temperance, The Hangman, ada kartu Ten ya, Ten of Swan, dan ada kartu Wheel of Fortune, Two of Pentacle, ada kartu juga Six Four of Wands, sorry, ada kartu The Chariot. Untuk di pilihan yang kedua, yang mendominasi ini si Cancer sama si Sagittarius. Tapi ya ini yang mendominasi. Tapi ini tetap berlaku di semua zodiak ya. Jadi mau Aries, Pisces ataupun yang lain-lain ini tetap. Tapi untuk saat ini yang mungkin energinya itu merasakan nyesek gitu. Mungkin di itu. Tapi juga di zodiak-zodiak yang lain ya bisa saja terjadi gitu. Tapi untuk yang benar-benar merasakan nyesek itu menurut saya si Sagittarius sama Cancer. Tapi yang lain juga sepertinya merasakan hal yang sama. Eight of Swords terlihat gitu. Memang sesuai dengan judul tema dan deskripsi kenapa dia datang dan pergi. Saat ini sepertinya kamu mencoba berpikir, dalam artian tuh berpikir secara terang gitu. Kamu mencoba dalam artian tuh ngaca dulu nih gitu. Dalam artian kayak ngelihat diri kamu gitu. Intinya tuh kayak kenapa nih ya gitu. Ada yang salah nggak sih sama aku gitu. Kok tiba-tiba nih orang itu kayak bener-bener kayak kamu merasakan tuh ada sesuatu hal yang beda gitu. Mungkin gitu dia tuh kayak dulunya itu bener-bener kayak kamu itu yang diagung-agungkan, kamu itu yang ya ini tuh kayak so sweet banget lah gitu. Tapi kayak saat ini kamu merasakan sesuatu hal gitu ya yang kayak itu bener-bener khawatir gitu loh, khawatir sama dia, bener-bener kayak merasakan energi yang intinya tuh takut kehilangan dia, bahkan ditinggalkan sama dia. Tapi Clarissa dapat melihat kok gitu, nih orang yang milih kartu nomor 2 gitu, orangnya sih menurut aku tipe orang yang komitmen ya. Dalam artian mungkin apa yang dia katakan itu memang benar gitu. Apabila mungkin dia datang dan pergi gitu. Misalnya gitu. Orangnya sih kayak lebih transparan menurut saya gitu daripada apa yang seperti nomor 1 gitu. Mungkin dia lebih menutupi. Tapi kalau orang ini sih ya sebisa mungkin dia nggak masih itu nggak ngecewain kamu dengan cara ya transparan seperti itu. Orang ini sih lebih komitmen menurut saya. Komitmen dalam hubungan, komitmen dalam pekerjaan, komitmen dalam hal lain. Jadi sebenarnya nih orang itu kayak udah pernah ngomong kali ya sama kamu gitu. Cuman mungkin kamu lupa atau bagaimana gitu. Kalau misalnya gitu, dia pernah ngomong gini sih. Kalau misalnya aku kayak komunikasinya
rada ada jeda sama kamu, ya berarti saat ini tuh kayak mungkin aku fokus sama tujuan aku, yaitu bekerja gitu. Jadi sebisa mungkin kamu nggak boleh khawatir nih gitu, karena sebenarnya orang ini transparan. Nah memang sih kayak orang itu kayak berusaha sesibuk-sibuk apapun dia, tetapi dia itu tetap gitu. Dalam artian tuh mengusahakan waktu luang dia itu untuk kamu. Tapi ya kamunya di sini mungkin terlalu cemas aja gitu loh. Terlalu cemas tuh dalam artian ya kamu kan udah terlanjur sayang sama dia, kamu udah terlanjur nyaman sama dia, nggak mau dong gitu tiba-tiba dia intinya tuh pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tapi orang ini tuh selalu kok buat alasan tuh yang tepat untuk kamu. Dan orang ini mampu memberikan bukti secara nyata, mungkin dengan cara video call, kirim foto, atau mungkin bagaimana gitu. Biar kamu biar bisa percaya gitu. Karena basically gitu. Mungkin di sini tuh yang itu tadi ya. Yang Sagittarius itu memang ada orangnya itu gampang cemburuan gitu. Kalau misalnya The Carrot ini melambangkan tentang Cancer. Memang Cancer itu orangnya sih dalam arti itu kayak terkadang memang kayak acuh tak acuh, di dalam arti itu nggak peduli. Tapi kalau memang urusan cinta gitu, si Cancer itu biasanya lebih peduli, itu biasanya. Tapi memang di sini kayak kamu sih berusaha ya, dalam artian tuh berusaha tetap berpikir positif. Tapi yang namanya hati dan perasaan tuh kayak nggak bisa dibohongin gitu. Kamu tetap aja khawatir sama dia, kamu tetap aja gitu mikir dia ini gimana gitu. Tapi sebenarnya apa yang saya lihat ya di sini, apa yang dia lakukan tuh benar kok gitu. Karena ya orang ini sih nggak mau terlalu ngebebani hidup kamu, dalam artian ya masa iya dong gitu. Dalam artian tuh kayak setiap waktu menghubungi kamu, dalam artian dikala dia tuh sedang capek, keringetan atau bagaimana, ya tiba-tiba video call. Ya pernah sih sesekali dia seperti itu, tapi nggak sering gitu. Yang jelaskan intinya tuh kayak dia bisa ngebuktiin terhadap diri kamu bahwa apa yang dilakukan tuh benar gitu. Terus juga di sini yang menjadi beban berat hidup kamu itu dikala orang ini tuh tiba-tiba kayak ngilang muncul gitu loh. Ngilang muncul itu dalam artian dalam waktu yang cukup lama gitu. It's okay gitu. Kamu sebenarnya tahu kok gitu. Tahu kalau misalnya ini orang itu bener-bener kayak banyak waktu dia itu tersita untuk pekerjaan, atau memang dia itu sedang banyak urusan. Kamu memahami akan hal itu. Tapi sebenarnya hal itu yang kamu benci juga gitu. Kamu sebenarnya itu pengen gitu. Waktu dia itu banyak untuk kamu. Tapi bagaimanapun juga ya di sini tuh peran penting untuk kamu itu bisa biar lebih bisa ngertiin dia gitu. Karena ya sebenarnya orang ini tuh bukan yang dia butuhkan tuh bukan masalah kecemasan sih, bukan masalah kamu khawatirin, tetapi masalah intinya tuh support dan dukungan aja. Biar orang itu hati dia di sana itu biar bisa lebih tenang gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh juga orang yang cukup peka kok gitu. Kalau misalnya kamu di sana itu kayak misalnya itu batin gitu ya, tentang nih orang itu gimana sih saat ini gitu. Nih orang gini-gini nggak. Antara hati kamu dan dia itu sebenarnya terkoneksi gitu. Jadi dia peka gitu. Kalau misalnya kamu berpikiran yang enggak pun dia juga merasakan gitu. Dan makanya gitu, orang ini sebenarnya juga menginginkan gitu ya, memberikan prioritas waktu dia untuk kamu. Tapi ya apa boleh buat, kalau misalnya ya dia kan bekerja untuk orang lain gitu, bukan intinya tuh bekerja di dalam usaha dia sendiri gitu. Ya jadi mau nggak mau gitu, intinya tuh dia harus melakukan hal tersebut semata-mata kan ini juga kebaikan kamu di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Dan di sini sih aku dapat melihat ya bahwa memang orang ini juga terkadang sesekali itu suka sih, dalam artian tuh kayak ngelamunin kamu gitu, dikala dia sendiri terkadang juga inget gitu ya momen bercandaan bersama kamu. Dan kamu pun juga sepertinya merasakan hal yang sama, hal yang sama. Kalau misalnya ya terkadang ketika kamu sedang kerja gitu, dikit-dikit pas waktu istirahat gitu, kayak ngeliatin foto dia, atau mungkin kayak ngelamunin dia gitu. Lebih banyak mungkin kayak ngelamunin dia ya, dalam artian ini orang sekarang lagi ngapain ya gitu. Tapi ya perlu ditahu kalau misalnya dia suka datang dan pergi itu bukan semata-mata atas kepentingan pribadi dia, atas dia itu menghindar dari kamu, bukan. Karena memang orang ini yang saya lihat kan terlihat dari kartunya, orangnya pekerja keras, dalam artian ya sebisa mungkin gitu, rasa tanggung jawab dia itu cukup gede gitu. Tahu sendiri kan orangnya seperti itu. Jadi kayak ya memang nggak bisa diganggu gugat gitu. Dan begitu pula juga gitu ketika orang ini sedang berkomunikasi sama kamu gitu, ya orang ini nggak mau diganggu, dalam artinya seperti itu. Karena sebenarnya orang ini tahu lah gitu cara porsi mana yang harus diprioritaskan dulu dan mana yang tidak. Terus juga di sini ada kartu The Hangman. Mungkin ya apabila kayak kamu
Dalam artian terjebak dalam situasi yang ngambang seperti ini, kayak ketika mungkin orang ini tuh bener-bener kayak lama nggak menghubungi kamu gitu, itu kan artinya ngambang gitu. Ya rasa khawatir kamu itu semakin gede gitu. Tapi di sisi lain gitu, kamu mencoba gitu, aku harus bisa ngertiin dia nih gitu, bisa mencoba ngertiin dia gitu. Dan setelah itu terjadi gitu, kamu berusaha ngertiin dia gitu, tapi tetap aja gitu, namanya hati juga seperti yang saya sebutkan tadi, itu nggak bisa dibohongi. Tetap rasa khawatir tuh selalu menghampiri kamu. Cuman ingat ya gitu, dia melakukan apa yang dia lakukan saat ini tuh semata-mata untuk kamu di masa yang akan datang. Terus di sini aku juga dapat melihat sih, dalam artian ya mungkin lah gitu, untuk saat ini bener-bener kayak kebahagiaan kamu dengan dia tuh kayak bener-bener di bawah banget. Dalam artian kayak waktu kamu sama dia bener-bener terbatas, waktu kamu ketemu sama dia juga sepertinya tuh jarang banget, bisa dihitung dengan hitungan jari. Cuman nggak selamanya kok kamu berada di bawah gitu, ada kalanya, ada momennya gitu, dikala kayak nanti kamu bersama dia itu bener-bener bisa ada banyak waktu gitu ya, ada banyak waktu untuk bersama-sama dia. Dan di sini ya sebenarnya jangan terlalu ragu sama dia sih, jangan terlalu bimbang sama dia, dan jangan terlalu mempertimbangkan dia gitu. Karena ya bagaimanapun juga gitu, cinta semakin kamu pikirkan tuh semakin ribet menurut saya. Tetapi saran dari saya sih saling percaya aja gitu. Sembari itu juga ikuti mengalir, dan jangan pernah juga berdoa gitu. Karena bagaimanapun juga semuanya itu yang akan mengabulkan tuh adalah Tuhan gitu. Jadi ya sebisa mungkin gitu, kamu berdoa yang positif, minta agar apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Karena di sini saya dapat melihat ya, ada kartu Four of Wands. Mungkin gitu, saat ini kamu merasakan ya terkadang itu adalah sisi kecewa, sisi rindu, sisi kangen, sisi apa, semuanya kan jadi satu. Cuman ya di sini aku dapat melihat momen indah itu pasti bakalan terjadi kok gitu, entah dalam waktu dekat, entah butuh proses lagi gitu. Yang jelas orangnya kan orang yang bertanggung jawab. Jadi ya di sini aku dapat melihat bahwa orang ini pasti bisa kok nempati janji apa yang udah dia buat sama kamu. Terus juga di sini untuk saat ini memang kesabaran kamu itu yang benar-benar dilatih untuk dia gitu. Dalam artian yang nggak mudah juga gitu. Mungkin orang bisa bilang aku udah cukup sabar, tapi memaknai rasa kesabaran tersebut gitu, terkadang orang yang masih salah kaprah gitu. Dalam artian ya dia sabar, tapi tetap juga gitu, dalam artian di dalam hati dia ngeyel gitu, pingin terlalu khawatir seperti ini, terlalu apa gitu. Itu yang namanya pemberontakan hati. Dalam artian tuh apa yang dikatakan sama apa yang dirasakan tuh masih nggak bisa sinkron gitu loh. Jadi kalau orang yang benar-benar sabar itu sebenarnya orang yang bisa menahan amarah, bisa menahan segalanya, dan mampu berpikir positif dan percaya satu sama lain. Itu sebenarnya. Terus juga di sini mungkin terkadang itu kamu juga suka sih ya, dalam artian tuh kayak apakah mungkin sih nih orang itu masih menjalin komunikasi dengan mantan dia atau bagaimana gitu, dikala kayak misalnya orang ini tuh nggak ada komunikasi sama kamu gitu. Karena jujur gitu, kamu terkadang tuh orangnya cemburuan sih gitu. Cuman di sini ya ada sisi positifnya kamu gitu, kamu itu sifatnya kayak secemburu-cemburunya kamu, tetapi intinya tuh yang nggak terlalu over banget. Dalam artian tuh nggak terlalu yang cemburu sampai intinya tuh posesif banget gitu, nggak seperti itu sih. Tapi kamu berusaha gitu, maksudnya itu ya mencoba lah, dalam artian tuh walaupun terkadang di dalam hati juga ini tuh bisa gitu saling percaya satu sama lain, tapi masih ada intinya tuh ada pemberontakan gitu, tapi kamu masih mencoba gitu, dalam artian ya saling percayalah gitu. Karena kamu masih intinya tuh berharap besar terhadap hubungan yang saat ini tuh sedang kamu jalani bersama dia. Terus juga di sini aku dapat melihat sih bahwa orang ini tuh hatinya tuh sebenarnya tuh seneng kok, bahagia. Bahkan orang ini tuh juga intinya tuh kedepannya itu benar-benar ingin ya mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu gitu loh. Benar-benar seperti itu. Terus juga di sini ada kartu The Chariot juga gitu. Kartu The Chariot tuh yang artinya ya memang gitu ya, untuk saat ini memang sabar yang menjadi kunci utama. Terus juga di sisi lain gitu, kamu juga harus bisa ngertiin dia. Terus juga kamu sebisa mungkin tetap ya, dalam artian tuh jangan yang terlalu WA itu, dalam artian tuh kayak kamu tuh kemana sih, gini 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 gini, aku tuh kangen banget sama kamu, jangan. Tetapi lebih ke banyak memberikan masukan yang positif lah sama dia gitu. Maksudnya itu gini,
semangat ya kerjanya gitu, tapi inget ya, sesemangat semangatnya kamu, kamu nggak boleh lupa sama aku gitu. Ini ya kan kayak ya kamu khawatir boleh gitu, tapi setidaknya kamu memberikan sisi positif untuk dia gitu. Jadi kan nih orang jadi mikir gitu. Jadi kayak intinya semakin lama orang ini semakin nyaman sama kamu dan ingin betah berlama-lama gitu. Dalam artian tuh betah-betah berlama-lama menjalin hubungan sama kamu gitu. Kalau misalnya kamu terlalu ini tuh kayak, mau kamu ini kemana sih gitu, kok udah gini berusaha aku telepon gini-gini tapi tetap aja nggak kamu angkat, nggak kamu apa gitu. Ya bisa saja gitu, yang dia rasakan ke depannya itu bakalan jenuh dan merasa bosen. Kalau misalnya udah merasa bosen gitu, ya mungkin orang ini bakalan bye-bye gitu, bakalan pergi secara perlahan gitu. Dan jangan sampai itu terjadi. Makanya gitu, dari diri kamu harus ada gitu, tunjukkan bahwa kamu itu benar-benar layak untuk dia perjuangkan. Jadi seperti itu. Terus kenapa dia suka datang dan pergi? Masih terkadang ya namanya cinta itu gampang-gampang ribet sebenarnya gitu. Kenapa gampang-gampang ribet gitu? Ya terkadang kita mencoba sih berusaha gampang gitu, tapi terkadang pasangan kita gitu itu yang nggak bisa sinkron sama kita. Alhasil ya biasanya terjadi deh gitu perdebatan yang nggak diinginkan, tapi terjadi juga. Terus juga ada kartu connect out seperti sini. Eight of Cup, Eight of Pentacle, Ace of Cup. Kartunya bagus-bagus sih. So aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini sih bener-bener orang yang penuh dengan pengorbanan. Mungkin kamu ya dapat merasakan pengorbanan tersebut, tapi terkadang ya mungkin kayak kamu kurang peka sih terhadap pengorbanan dia. Tapi sebenarnya jika dilihat gitu, orang ini dengan ya setidaknya sesibuk-sibuknya dia gitu ya, sesibuk-sibuknya dia, orang ini tuh kayak masih ada waktu komunikasi untuk kamu gitu. Ini kan juga sebuah pengorbanan. Dan orang ini juga ya tidak luput pula gitu, orang ini kayak selalu ngingetin kamu makan, atau mungkin kayak khawatir sama kamu. Ini juga bisa merupakan sebuah pengorbanan. Tapi memang gitu ya, kamu belum bisa melihat pengorbanan dia itu yang secara nyata. Misalnya di kala momen apa gitu, secara langsung gitu dia melihat nasi pengorbanan dia, kamu belum melihat hal itu. Cuman saran dari saya sih, kamu lihatlah gitu dari pengorbanan hal kecil yang dia lakukan terlebih dahulu. Pasti kedepannya itu bakal ada sesuatu besar kok yang bakalan dia ungkapkan sama kamu gitu, yang bakal dia tunjukkan, nih loh pengorbananku yang sesungguhnya. Terus juga di sini untuk saat ini sih kamu benar-benar kayak mencoba ya, dalam artian tuh berhenti di tempat, setia sama dia. Dengan harapan sih biar orang ini juga tahu gitu ya, bahwa ini tuh kayak kamu berusaha setia untuk dia. Cuman ya kayak terkadang kamu juga cukup kesal sih gitu, kalau misalnya kayak kesetiaan kamu itu masih diragukan sama dia gitu loh. Kan kamu sudah berusaha gitu, dalam artian ngejaga hati kamu dan bertahan sampai saat ini. Terus juga di sini kamu saat akhir-akhir ini tuh kayak sedang banyak kesepiannya sih sama dia, dalam artian mungkin kayaknya dia terlalu sibuk sih. Memang akhir-akhir ini terlalu sibuk tuh ya, mungkin kayak flashback ke belakang kemarin, kayak dia tuh terlalu banyak nganggur. Tapi kayak ketika dia udah ngedapetin porsi pekerjaan dia saat ini gitu, dia sepertinya saat ini memang sedang sibuk-sibuknya. Dan saat ini pula gitu, kamu kayaknya bener-bener gelisah gitu, bener-bener kayak merasakan kerinduan yang teramat sangat. Bahkan di sini aku dapat melihat ya, bahwa kayak kamu itu merasa nggak ada sih sebenarnya itu sesuatu hal yang lebih menyakitkan gitu, selain ya rasa kerinduan yang tak tertahan gitu. Dalam artian ya kalau misalnya rindu tapi masih bisa komunikasi, kalau misalnya rindu tapi nggak bisa komunikasi dan dia lebih ini tuh kayak dia lebih memprioritaskan waktu dia untuk bekerja, itu yang membuat kamu sebenarnya cukup nyesek gitu loh. Terus juga di sini
Ace of Cup, kalau misalnya masalah hati, ini orang itu nggak usah diragukan lagi karena cinta dia itu begitu kuat. Dalam artian cinta dia untuk kamu itu sebenarnya lebih-lebih kok gitu. Tapi ya di sisi lain, terkadang juga bagaimanapun juga, walaupun dia sudah menunjukkan cinta yang terbesar dia untuk kamu gitu. Tapi kayak terkadang kamu merasa kurang aja sih gitu. Ya namanya manusia kan ada gitu sisi kurangnya. Cuman di sini aku dapat melihat kok dia itu udah berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu, walaupun di sela-sela keterbatasan dia. Terus aku di sini juga dapat melihat ya bahwa nantinya gitu, orang ini tuh bakal intinya tuh kayak jemput kamu di tempat yang bener-bener kayak penuh dengan kebahagiaan gitu, yang kayak intinya tuh bisa bikin kamu tersenyum. Dalam artian ya is okay gitu, ternyata momen yang kamu tunggu-tunggu dia bisa hadir di hadapan kamu itu akhirnya datang juga, dan itu kan yang membuat kamu itu bisa bernafas lebih lega. Cuman ya sabar aja gitu, pasti apabila kayak Tuhan udah memberikan waktu momen kebahagiaan tersebut gitu, kamu pasti akan mendapatkannya. Terus juga di sini orangnya sih juga ya, walaupun sebenarnya di dalam hati dia juga penuh dengan luka ya, dalam artian tuh kayak ini loh gitu, aku ini sudah berjuang mati-matian gitu, tapi terkadang kamu juga muncul aja sih gitu sisi cemasnya, cemburunya sama aku, sisi bagaimanapun juga gitu. Ini orangnya tetap gitu, dalam artian tuh kayak ya ada lah gitu, terkadang tuh kayak rasa sakit yang bikin menyiksa dia, tapi orangnya tetap dalam artian berdiri kokoh untuk ya memperjuangkan apa yang saat ini tuh menjadi keinginan dia, yaitu bisa berbahagia bersama kamu. Terus juga di sini Wave of Pentacle ya, ada kartu Wave of Pentacle. Ini tuh nggambarin tentang mungkin kamu juga dalam artian tuh pernah juga sih ngerasain gitu dikala is okay gitu, kamu sebenarnya kangen sama dia dan berharap kayak mendapatkan sebuah mungkin telepon atau balasan dari dia gitu. Tapi setelah kamu mendapatkan balasan gitu ya, atau telepon dari dia, justru dia kayak bersikap dingin. Itu yang membuat kamu itu kayak jadi kayak merasa ya sudah kayak kebahagiaan yang tertunda gitu. Seneng karena kamu bisa berkomunikasi sama dia, nggak senengnya gitu. Nih orang itu dingin. Dan apabila dia seperti itu, mungkin orang ini tuh sedang bener-bener kayak lelah. Lelah bukan terhadap hubungan, lelah kan banyak gitu. Bisa jadi lelah terhadap aktivitas dia saat ini, lelah bekerja gitu. Jadi kayak kamu harus bener-bener peka sebenarnya terhadap dia. Karena orang ini tuh juga sebenarnya tuh sulit juga gitu, sulit ditebak. Hanya kayak orang-orang yang cukup peka gitu ya, yang mampu memahami dia. Dan kamu saat ini berusaha lah gitu ya, dalam artinya tuh berpeka diri sama dia gitu, biar orang ini tuh kayak bagaimana ya, intinya tuh kayak so sweet sama kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu King of Cup. King of Cup tuh aku dapat melihat bahwa dia tuh orang yang tegar kok gitu. Orang yang tegar dalam artian ya mungkin saat ini tuh kayak ini orang juga banyak juga beban hidup gitu, banyak juga beban hidup yang dia rasakan gitu, baik secara pribadi maupun kayak terkadang bebannya sama kamu gitu. Mungkin kalau bebannya sama kamu sih dia ini tuh ya tetap ya, dalam artian itu juga yang namanya siapa sih yang namanya hubungan gitu ya, dalam artian itu kayak tidak dimasukkan dalam itu dalam pertimbangan, tapi orang ini tetap berpikir positif kalau misalnya sama kamu sih dia yakin bisa bahagia. Tapi di sisi lain gitu, dia terkadang tuh kayak ada sisi kecemasan gitu terhadap mungkin masa depan yang bakalan dia jalani gitu. Aku sama pasangan aku yang saat ini kedepannya bakal gimana ya, atau bagaimana gitu. Mungkinkah dia tetap bisa ngejaga hati aku gitu, tetapkah atau bagaimana gitu. Tapi orang ini tetap di sela-sela, maksudnya tuh di sela-sela keterbatasan dia, yang waktu dia itu terbatas untuk kamu atau bagaimana, tapi orangnya tetap berusaha tegar sampai benar-benar kebahagiaan tersebut menjemput kalian gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle gitu. Knight of Pentacle tuh yang artinya ini nunjukin tentang hati dia yang besar untuk kamu. Jadi ya sebenarnya hati dia ini semuanya untuk kamu gitu. Terkadang kamu juga masih ada sih sisi ragu yang menghantui kamu. Cuman kayak di sini sih aku dapat melihat ya bahwa kayak semua hati dia, semua porsi hati dia ini semuanya untuk kamu gitu. Dan nantinya apabila waktunya udah pas gitu, hati ini bakalan diberikan kok semuanya untuk kamu. So buat kamu sabar aja gitu sampai benar-benar momen indah tersebut datang sama kalian. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk teman-teman semuanya yang milih kartu selanjutnya. Oke, lagi yang nomor 3. Oke, kita lihat dulu ya. Kenapa dia suka datang dan pergi? Kenapa dia suka datang dan pergi?
dia suka datang dan pergi. Di sini ada kartu Judgment, The Priestess, King of Cup, ada kartu The Fool, The World, ada kartu The Tower. Aku ngeliat sih saat ini orang ini tuh sedang banyak beban ya yang dia rasakan. Bukan berarti orang ini tuh pergi jauh untuk meninggalkan kamu, tapi orang ini itu untuk intinya tuh menghindar dari kamu, untuk berpikir sejenak bagaimana cara dia itu untuk bisa menyelesaikan dari masalah yang saat ini tuh sedang dihadapi. Karena jujur gitu, orang itu bener-bener berpikir berat gitu loh, karena masalah yang dia hadapi itu saat ini tuh kayak bertubi-tubi gitu. Dan mungkin saat ini apabila kamu merasakan gitu ya, ada perubahan dari dia, mungkin dia lebih dingin, lebih diam gitu, lebih banyak ngomongnya kamu daripada dia gitu. Mungkin ya di sini kamu harus lebih peka sih gitu. Berarti tandanya orang ini tuh ada sesuatu hal yang saat ini sedang dia pikirkan. Ada banyak masalah yang saat ini tuh berusaha sedang dihadapi. Dan orang ini memang yang saya lihat ya, cara dia gitu ya, cara dia buat bisa berpikir secara plong gitu ya, dengan cara dia sendiri gitu. Dalam artian kayak dia memiliki cara tersendiri untuk memecahkan sebuah masalah. Mungkin dengan cara dia itu kayak nggak ingin diganggu terlebih dahulu. Bukan berarti nggak ingin diganggu tuh stuck sama kamu, putus sama kamu, nggak. Tapi ini adalah cara dia untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Mungkin dengan cara dia itu kayak menyendiri di tempat yang bener-bener kayak membuat dia itu bisa plong, misalnya di alam terbuka atau mungkin di mana gitu ya, yang membuat dia tuh biar nggak intinya tuh kayak tambah beban gitu loh. Terus juga orangnya sih yang saya lihat berusaha sih, dalam artian tuh berpikir bijaksana. Dalam artian tuh yang seperti apa? Saat ini kan dia sedang banyak beban yang dia hadapi gitu. Tapi sesekali orang itu masih tetap kok gitu menghubungi kamu, memberikan komunikasi gitu. Walaupun gak seintens dulu gitu. Karena ya orang itu kayak lebih banyak merenungnya sih. Dalam artian tuh bukan berarti orang yang diem tapi gak berpikir. Tapi orang itu diem dan berpikir, sembari berpikir tentang bagaimana cara sih buat dia itu memecahkan masalah ini. Terus juga di sini aku dapat melihat ya bahwa sebenarnya juga banyak hal ya yang kamu rindukan dari dia gitu. Dari dia yang mungkin dulu banyak bercanda sama kamu, banyak hal yang kayak dulu dia itu selalu bikin kamu tersenyum dan ketawa. Tapi saat ini gitu hal itu nggak kamu dapatkan gitu, karena kamu dapat merasakan sih sebenarnya beban apa yang saat ini tuh sedang dia rasakan gitu. Bahkan ya memang kayak terlihat sih orang itu lebih banyak merenungnya gitu daripada mungkin banyak bicaranya. Karena ya orangnya sih bukan tipe orang yang, terkadang ada seseorang itu yang mungkin bisa bermuka dua, dalam artian kayak ketika dia sedih tapi tetap gitu ya berusaha gitu ya, masih itu menyembunyikan kesedihan dia, dan kayak intinya itu kayak bermanipulasi ria, dalam artian tuh kayak sebenarnya dia sedih tapi pura-pura bahagia gitu. Dia nggak bisa seperti itu. Jadi kayak sebenarnya ya ada sih keinginan dia untuk dia tuh tidak sedih di hadapan kamu, tapi bagaimanapun juga gitu, yang namanya pasangan pasti tidak bisa dibohongi gitu. Pasti kamu lebih peka dong gitu. Pasti kamu lebih peka apa yang dia rasakan saat ini. Karena sebenarnya ada banyak hal yang saat ini tuh sedang dia pikirkan. Dan di sini aku dapat melihat ya bahwa saat ini tuh kayak bener-bener ada keputusan berat yang saat ini tuh sedang dihadapi gitu. Dalam artian mungkin orang ini sih pengennya gitu. Sebenarnya keinginan dia tuh ya pengen cepet-cepet ininya tuh kayak yuk lah gitu, kita bisa berpikir untuk melakukan hubungan yang lebih serius daripada sebelumnya. Mungkin kayak ke jenjang pernikahan atau bagaimana gitu. Tapi hal tersebut itu harus tertunda gitu. Karena ya ada urusan yang sebenarnya saat ini tuh menjadi tanggung jawab dia dan harus dia selesaikan gitu. Jadi kayak dia dihadapkan sama sebuah ini tuh pilihan yang cukup berat gitu. Antara dia harus menyelesaikan urusannya benar-benar berat dia terlebih dahulu, atau dia menepati janji yang pernah diucapkan sama kamu dulu gitu. Misalnya kayak ngajak kamu merit atau bagaimana. Tapi memang sepertinya kayak hal itu harus tertunda terlebih dahulu gitu. Karena ya dia nggak bisa sih, dalam artian tuh kayak memaksakan kehendak. Dia punya masalah tapi ngajak kamu benar-benar ke jenjang yang lebih serius gitu. Nanti takutnya justru malah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu.
Makanya orang itu kayak lebih memilih, lebih baik aku merenung terlebih dahulu, bener-bener memikirkan jalan keluar terlebih dahulu dari masalah yang saat ini sedang saya hadapi gitu. Baru setelah dia menemukan pilihan yang tepat gitu, orang ini baru akan memikirkan langkah selanjutnya. Terus juga di sini ada kartu King of Cup gitu. Ini tuh tentang gambarin sisi dia banget sih. Dalam artian ya orangnya sih tetap kayak berusaha tegar dan bijaksana di sela-sela ya kesulitan yang saat ini sedang dihadapi. Memang orangnya sih ambisi gitu. Tapi ya dikala dia kayak terlihat mungkin sedang banyak beban gitu, dampaknya jadi ke kamu gitu. Kamu jadi kayak merasa ada sesuatu hal yang aneh gitu. Dia jadi kayak terlihat lebih diam, lebih dingin gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya nggak nyaman. Tapi ya bagaimanapun juga gitu. Ya setiap orang kan memang kayak memiliki cara masing-masing untuk bisa menenangin diri di kala ada masalah yang besar. Mungkin cara dia dengan sedikit intinya tuh menghindar dan lebih banyak waktu buat sendiri, mungkin akan ada gitu ide-ide baru yang muncul yang intinya tuh kayak membukakan titik terang gitu. Intinya tuh bagaimana memecahkan masalah ini. Clarissa juga ngelihat ya di sini tuh memang sih kamu ngelihat orang ini tuh sebenarnya itu tipe orang yang romantis. Tetapi ketika orang ini sedang banyak masalah, sedang banyak halangan, sisi keromantisan tersebut berubah menjadi kecemberutan gitu. Itu yang kamu rasakan. Tapi saya yakin kok gitu, orang ini tuh dalam artian tuh nggak butuh waktu lama-lama kok gitu untuk memecahkan suatu masalah. Karena jujur orang ini orang yang bijaksana, orangnya mandiri, memiliki tekad yang sangat kuat. Jadi ya saya yakin gitu dalam waktu dekat ini orang ini tuh pasti bisa menyelesaikan semua masalah yang saat ini tuh menjadi beban di dalam hidup dia. Dan orang ini juga mampu kok memberikan hati dia kembali setelah orang ini tuh bener-bener hati dia itu merasa bersih dan udah jernih dari masalah yang saat ini membelenggu. Terus juga nantinya setelah orang itu benar-benar kayak dia sudah normal kembali, sudah hubungan dia sudah intens lagi sama kamu gitu. Ini tuh merupakan awal yang baru ya, awal yang segar untuk memperbaiki segala kesalahan yang pernah terjadi. Terus juga ini tuh sambil memperkuat gitu ya pondasi atau komitmen yang sebenarnya itu udah kalian buat sebelumnya. Aku juga dapat melihat bahwa nantinya gitu ketika kamu benar-benar udah married gitu ya, udah married sama dia, orangnya sih lebih percaya diri karena dia udah merasakan ya segala sesuatunya udah tersiapkan, segala masalah yang setelah membelenggu gitu ya udah terselesaikan gitu. Jadi ya kayak kedepannya dia tuh tinggal duduk santai dan bahagia gitu karena ya udah nggak ada lagi yang perlu dia pikirkan. Ya mungkin setiap masalah itu ada gitu, tapi setidaknya kan masalah yang berat itu udah disuguhkan di awal gitu. Jadi kayak terakhirnya gitu tinggal sisi bahagia aja yang kamu dapatkan nantinya. Terus juga di sini ada kartu The World gitu. The World tuh yang artinya ini semuanya tuh bukan akhir dari segalanya. Tentunya pasti akan ada kebahagiaan di balik ini semuanya gitu. Karena ada kartu The World di sini tuh kayak ada sebuah keputusan yang besar yang nantinya tuh bakalan diambil, yaitu setelah orang ini gitu ya bener-bener masalahnya sudah terselesaikan, keputusan besar yang nantinya itu membawa dampak positif di dalam kehidupan kamu. Dan di sini akan terjadi ya sebuah transisi dari kehidupan asmara kamu. Mungkin saat ini sih kamu juga menyadari gitu ya, saat ini dia sedang banyak masalah, sedang banyak urusan, dan ini dampaknya ke kamu gitu. Dia jadi lebih dingin ke kamu, dia lebih nggak banyak ngomong ke kamu gitu. Tapi percaya gitu ya, setelah ini semuanya terlewati gitu, ini tuh akan menjadi sebuah transisi yang baik gitu, dari hubungan yang gelap menuju hubungan yang cerah, yang jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Terus juga di sini ada kartu Tower. Untuk kamu nggak boleh rapuh, untuk kamu hati kamu nggak boleh hancur gitu. Tenang, semuanya itu masih bisa diperbaiki. Dan tenang gitu, pasti akan ada momen indah yang nantinya itu bakalan menjemput kamu. Walaupun saat ini tuh kayak kamu itu bener-bener kayak intinya tuh kamu sudah berada di puncak, tapi harus terlempar. Karena apa gitu? Ya sepertinya itu kamu akan melakukan sesuatu hal yang besar, tetapi harus tertunda terlebih dahulu. Karena mungkin ya yang namanya problem juga nggak bisa dipaksakan gitu loh. Jadi ini tuh kayak bukan akhir dari segalanya. Kamu petik hikmahnya gitu. Kamu harus bisa memulai meriset hubungan bersama dia itu benar-benar dari nol gitu. Yakin bahwa kedepannya itu akan ada banyak hal yang nantinya itu akan kamu capai bersama dia gitu. Terus
Kenapa dia suka datang dan pergi? Oke. Di sini ada kartu Queen of Cup. Ada kartu The Tower lagi. Ada kartu juga terbalik. Dan di sini ada kartu Queen of Cup gitu. Untuk saat ini sih memang gitu, kamu nggak bisa berpikir secara tenang gitu, karena ya siapa sih gitu yang nggak ikut, maksudnya itu kebawa dampak gitu ketika orang ini tuh sedang dapat masalah. Otomatis kamu di sini nggak bisa berpikir secara tenang. Tapi ingat gitu, semakin kamu khawatir gitu, bukan malah semakin kamu memecahkan masalah, tetapi malah memperkeruh suasana. Saran dari saya, selalu berpikir positif aja gitu. Yakin bahwa orang ini tuh mampu menghadapi. Terus juga di sini ya, untuk saat ini kamu sebagai pasangan harus ini tuh membawakan gitu ya. Dalam artian tuh kayak mampu memberi dia itu solusi yang terbaik. Dalam artian tuh kayak berpikir stabil terlebih dahulu, jangan terlalu panik dan khawatir. Sembari itu bantu dia berpikir tentang apa yang saat ini tuh dia alami. Karena ya dia sih sebenarnya bisa gitu menjalani, masih itu menghadapi masalah ini secara sendirian. Tapi alangkah baiknya gitu apabila ada pasangan yang mendampingi gitu, dia jadi lebih semakin bersemangat daripada yang kayak kita itu malah bikin recok sama dia gitu. Terus juga di sini ada kartu nih, The Emperor. Ya memang sih gitu, sebenarnya dia juga ingin gitu, masih itu bisa hidup berdampingan, bisa hidup berbahagia bersama pasangannya gitu. Tapi ya dia juga ada sisi penyesalan, ada perasaan bersalah gitu. Ternyata hal tersebut masih belum bisa dia wujudkan gitu. Karena ya sebenarnya bukan ini yang dia inginkan, tetapi ya sepertinya Tuhan memiliki cara yang terbaik gitu ya. Cara yang terbaik buat kalian untuk menjemput suatu kebahagiaan. Terus juga di sini yang saya lihat ya, memang di sini tuh kayak terkadang ada ya salah satu pihak di antara kalian yang benar-benar berpikir gitu, mungkinkah gitu loh kebahagiaan tuh bener-bener bisa kita jalani secara bersama. Karena jika dilihat gitu ya, masalah gitu ya yang bener-bener kamu hadapi bersama dia ini bener-bener cukup berat. Cuman jangan pernah khawatir gitu, karena perubahan besar itu pasti bakalan terjadi. Asalkan gitu ya, kalian berdua mampu sama-sama saling mengimbangi dan mampu memberikan support dan dukungan yang terbaik buat pasangan masing-masing gitu. Terus juga di sini saya sebenarnya juga ngelihat sih bahwa kamu sepertinya tipe orang yang intinya tuh pensupport gitu, supporter terbaik sama intinya tuh untuk pasangan kamu. Dan di sini kamu juga intinya tuh jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri kayak apabila itu dia kayak berubah sama kamu atau bagaimana. Tetapi ya apa yang kamu lakukan saat ini tuh sudah terbaik untuk dia. Tapi memang ya setiap orang itu memiliki cara berbeda-beda gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat, apapun usaha kamu itu pasti tidak akan pernah sia-sia. Karena bintang yang cerah itu pasti bisa bakalan kamu raih. Asalkan kamu di sini tuh bener-bener mau bisa bersabar. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu Tower, tapi energinya berbeda sama yang nomor 1. Sebisa mungkin ini tuh jangan pernah digunakan sebagai beban hidup, tetapi anggaplah ini tuh sebagai penguat hidup untuk kamu ke depannya, biar terjadi apabila kayak ada suatu problem gitu ya, yang nantinya itu datang gitu ya, kamu itu akan menjadi pribadi yang lebih kuat daripada saat ini gitu. Jadi kayak berpikir positif aja. Ya sebisa mungkin sih tidak terjadi. Terus juga di sini ada kartu terbalik ya. Ada kartu Two of Wands gitu ya. Kartu Two of Wands di sini tuh nggambarin tentang diri kamu gitu. Sebenarnya kamu juga pernah sih dalam artian tuh berpikir atau mencurigai yang aneh-aneh gitu. Atas intinya tuh dia jadi diemin kamu, lebih banyak dinginnya sama kamu gitu. Kamu berpikir aneh-aneh gitu. Ya masih itu, entah dia bosan sama kamu, entah dia jenuh sama hubungan ini, adalah gitu pikiran seperti itu. Cuman di sini sih aku dapat melihat kok gitu, apa yang kamu pikirkan tuh nggak sesuai dengan realita yang ada gitu. Karena orang ini tuh memang sejatinya tuh sedang banyak beban di dalam hidup dia gitu, sedang banyak masalah yang berusaha dia pecahkan.
Dan mungkin cara dia sendirilah gitu ya, cara dia dengan menyendiri ini itu kayak tidak terlalu, ini itu dibanyakin beban di dalam otak dia gitu. Orang itu baru nantinya itu bisa berpikir secara jernih atas langkah apa yang nantinya itu bakalan dia lakukan. Terus juga di sini ada kartu Seven of Pentacle gitu. Kartu Seven of Pentacle tuh orangnya juga sebenarnya ada sih gitu, perasaan galau juga saat ini gitu. Maksudnya tuh rasa galau dan perasaan menyesal. Menyesalnya apa gitu? Untuk saat ini kamu nggak bisa dibahagiain dia gitu. Justru yang kayak saat ini tuh kamu benar-benar tertular gitu, tertular sama kesedihan yang dia rasakan gitu. Otomatis kan kamu jadi ikut mikir nih gitu. Jadi kayak nih orang itu ada perasaan yang seperti itu sama kamu. Jadi bisa dipastikan sih nih orang sih bagus ya. Dalam artian tuh masih ada lah gitu. Ini tuh kayak peduli dan khawatir sama kamu gitu. Walaupun ya terkadang kayak kamu merasakan untuk saat ini tuh kayak hubungan kamu nggak seperti dulu gitu loh. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading ya, silahkan semua keterangannya tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih ya. Ditunggu video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.